Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dolar Amerika, ICP-nya 63 dolar per barel, lifting 703 dan lifting gas 1036. Nah, dalam perjalanan waktu hingga pertengahan tahun, kita memang melihat dengan nanti kenaikan harga minyak, maka kemudian pada kesempatan kita menyampaikan ke DPR mengenai laporan semester 1 dari pelaksanaan APBN 2022, terjadi perubahan yang terutama sangat besar pada harga ICP. Ya, oleh karena itu kami menyampaikan ke DPR hilang signal. Ya, ini kayaknya masalah kabel sih. Jadi sambil menunggu, kami menyampaikan kepada DPR bahwa ada perubahan yang sangat besar terutama pada harga minyak ICP. Nah, tunggu yang halaman 1 dulu. Halaman 1 ya. Dari ICP ini kita menghitung rata-rata ICP untuk 1 tahun itu melonjak dari 63 ke 100. Ini juga yang menjadi indikator waktu Pertamina dan PLN sudah dalam kondisi keuangan yang sangat sulit ya pada bulan Mei ke Juni. Karena kalau kita menggunakan APBN yang awal, yaitu yang asumsi di kiri itu, maka alokasinya untuk subsidi tidak akan memadai. Sehingga kami menyampaikan di laporan sementara untuk melakukan perubahan terhadap asumsi ICP dari 63 ke 100. Dan juga waktu itu kita menyampaikan nilai tukar pun juga di-adjust atau disesuaikan dari 14.350 ke 14.450 ya. Itu adalah suasana bulan Juni. Akhir kita selesaikan semester 1 dan menyampaikan ke Dewan. Sesudah dibahas dengan DPR, Badan Anggaran, Komisi 11, maka basis yang baru itu kemudian disepakati termasuk kami menyampaikan ke DPR dengan ICP implikasinya 100 besaran subsidi berubah. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan bagi kita untuk mengundah Undang-Undang Nomor 6 2022 mengenai APBN awal. Turunannya adalah Perpres, basis Perpresnya berubah menjadi Perpres 98 yang mengatur rincian APBN 2022 dengan tadi terutama yang ditulis bold itu yaitu nilai tukar 14.450 dan ICP 100. Nah, postur APBN berdasarkan APBN awal, next page, dengan Perpres 98 yaitu sesudah laporan semester, kami tidak hanya menyampaikan mengenai harga komoditas oil atau minyak yang naik, tapi komoditas yang lain juga naik. Maka di dalam Lapsem kita menyampaikan bahwa pendapatan negara juga akan naik dari berbagai harga komoditas. Nah, Perpres 98 kemudian mengatur seluruh perubahan-perubahan itu. 1. Pendapatan negara yang tadinya 1.846,1 triliun ya naik menjadi 2.266,2 triliun. Ini kenaikan 420 triliun sendiri. Kenaikan pendapatan negara baik karena pajak dan perpajakan dari 1.510 ke 1.784 atau dalam hal ini untuk perpajakan yaitu pajak dan bea cukai
itu terjadi kenaikan 274 triliun sendiri. 274 kenaikan dari perpajakan akibat kenaikan harga-harga komoditas. PNBP kita dengan harga-harga yang meningkat juga mengalami kenaikan dari 335,6 triliun menjadi 481,6 ya. Itu naik berapa tuh Pak Suap? Jadinya 146 ya kan? Jadi total kenaikan pendapatan negara dari perpajakan dan PNBP itu 420 triliun gitu ya. Di mana realisasinya sampai dengan akhir Juli seperti yang sudah kami sampaikan di ALKO kepada teman-teman media adalah pendapatan negara telah mencapai 1.551 dan untuk pajak dan perpajakan bea cukai 1.213,5. PNBP kita mencapai 337. Coba bayangkan kalau kita tidak ubah ke Perpres, sebetulnya PNBP kita sudah 100% akhir Juli itu. Gitu ya. Nah, namun di sisi pendapatan ada berita baik tambahan 420 triliun. Di sisi belanja tadi saya sampaikan terjadi tekanan yang sangat hebat pada sisi subsidi dan kompensasi. Dan oleh karena itu kalau kita tidak menaikkan anggaran subsidi kompensasi pasti PLN dan Pertamina tidak akan mampu bertahan. Ya. Sehingga kami di Perpres 98 yang disetujui DPR kita menaikkan subsidi dari 207 untuk subsidinya ke 283,7, kompensasi melonjak tinggi sekali dari 18,5 triliun ke 293,5. Subsidi kompensasi itu sebetulnya identikal. Ini hanya karena masalah teknik dari pengaturan saja. Tapi poinnya adalah kita membayar untuk komoditas dalam hal itu energi yang harganya tidak berubah walaupun harga di luar sudah berubah, harga keekonomiannya berubah. Sehingga kita harus memberi subsidi dan kompensasi melalui Pertamina dan PLN untuk rakyat. Jadi rakyat diberikan subsidi dan kompensasi untuk bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Makanya di dalam Perpres 98 belanja non KL melonjak dari 998 triliun ya, belanja non KL itu di mana letaknya subsidi kompensasi tadi menjadi 1.355,9 triliun. Naiknya dalam hal ini berapa itu Pak dihitung? 1.355 tadi sebetulnya sudah minta supaya dibuatkan kolom. Kalau total belanja KL-nya tetap sama 945, jadi 357 triliun rupiah karena TKDD juga naik dari 769 ke 804,8. Total belanja negara dengan demikian naik dari 2.714, angka yang di bold di biru shade itu belanja negara total menjadi 3.106,4 triliun. Ini naik 392,2 triliun rupiah. 392 kenaikan total belanja akibat mayoritas adalah untuk subsidi kompensasi, tapi juga ada belanja pendidikan mandatori karena begitu kita harus mengikuti konstitusi kita, kalau anggaran naik maka 20%-nya adalah untuk pendidikan, tidak boleh berkurang. Dan kita juga masih mencadangkan tambahan bansos dari sisi belanja non KL di dalam rangka berjaga-jaga untuk masyarakat menghadapi shock yang luar biasa. Jadi bayangkan
bahwa di dalam Perpres 98 kita meletakkan bantal yang sangat besar untuk subsidi kompensasi BBM listrik, dan kita masih menambah bantalan untuk untuk bantuan sosial. Nah, dari postur itu akhir tahun kita masih berharap defisit ada di 4,5% ya. Dan kita masih akan menghitung terus kemungkinan untuk bisa menurunkan defisit karena APBN kita harus disehatkan. Nah, semenjak kami menyampaikan ke DPR ya, harga minyak tidak turun, malah naik. Jadi kita lihat yang harga 100 itu adalah line biru. Dari mulai Juli harga minyak naik, ICP itu di 106,7. Brent bahkan lebih tinggi, 108,9 dolar per barel. Kalau kita melihat outlook harga minyak sampai akhir tahun yang diterbitkan oleh International Energy Organization (EIA), itu diproyeksikan sepanjang tahun ini harga minyak di 104,8 dolar per barel. Berdasarkan forecast konsensus, harga minyak mungkin ada di 105. Jadi waktu kita membuat Perpres 98 yang sudah dibahas dengan DPR dengan harga minyak 100, jelas bahwa menurut forecast dari konsensus maupun dari Energy Organization itu 100 itu lebih rendah dari kemungkinan realisasi. Hari ini pun kita juga lihat harga minyak juga masih di atas 100. Nah, konsekuensinya kita lihat harga-harga yang ada di masyarakat untuk energi tidak berubah. Kita lihat solar, harga jual eceran ditetapkan oleh Pertamina tentu dengan seizin pemerintah itu hanya 5.150 per liter. Ini artinya harga solar jauh di bawah, yaitu hanya 37% dari harga realnya, keekonomiannya, yaitu kalau menggunakan harga dengan dolarnya 14.450 dan ICP 100, harusnya harga solar itu di 13.950 per liter. Oh dengan ICP 105 udah ya. Dengan kurs yang ternyata tadi dengan ICP ternyata 105 dan dengan kurs sekarang itu sudah di atas 14.450 tapi 14.700, maka harga dari solar harusnya di 13.950 per liter, rupiah per liter. Jadi harga yang dijual kepada masyarakat itu hanya 37%-nya. Artinya masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi 63% dari harga keekonomian atau harga realnya, itu 8.800 per liternya. Itu satu untuk solar. Untuk pertalite juga sama, harga di masyarakat itu 7.650 per liter. Kalau sekarang ICP-nya di 105 dan kursnya di 14.700, maka harga pertalite harusnya di 14.450 per liter. Artinya harga pertalite sekarang ini adalah 53% rakyat
yang mengkonsumsi dan menggunakan Pertalite setiap liternya mendapatkan subsidi 6.800 setiap liter yang dibeli. Di solar tadi setiap liter yang dibeli 8.800 subsidi yang diberikan oleh negara. Pertamax yang sekarang harganya di 12.500, seharusnya harga berdasarkan ICP 105 kurs 14.700 itu harusnya di 17.300 per liter. Jadi bahkan Pertamax sekalipun yang dikonsumsi oleh mobil-mobil yang biasanya bagus, berarti yang pemiliknya juga mampu, itu setiap liternya mereka mendapatkan subsidi 4.800. LPG yang sekarang harga jual per kilonya adalah 4.250. Kalau mengikuti dengan harga ICP atau gas yang sekarang dan kurs, harusnya harganya 18.500. Ini artinya setiap kilo LPG konsumen mendapatkan subsidi 14.250. Jadi kalau setiap kali beli LPG 3 kilo, kita bayangkan maka mereka mendapatkan 42.000 lebih. Coba dihitung 3 kalinya Pak Febrio. 42.750 ya, bener gampang. 42.750. Setiap beli 3 kilo LPG itu subsidinya adalah 42.750. Nah, ini adalah kondisi yang memang waktu APBN memiliki kemampuan untuk mensubsidi, mungkin dalam hal ini tidak ada masalah, dan kebetulan APBN mendapatkan tadi windfall profit yaitu 420. Coba kita lihat sekarang situasi dari subsidi APBN terhadap energi ini. Ya. Ini yang terutama di kotak merah, tapi saya memberikan juga informasi selama 4 tahun sebelum 2022. Jadi 5 tahun dengan tahun ini. Tahun 2018 subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG dan listrik itu hanya 153 triliun. 2019 144 triliun, angka yang di bawah. Jadi nggak usah dibedakan subsidi kompensasi, kira-kira membingungkan, langsung aja di bawah. 2020 bahkan di tengah pandemi subsidi dan kompensasi 199. Waktu itu kita pernah ingat harga minyak jatuh ya, pernah ada suatu jatuh sangat rendah. Itu pun subsidinya sudah mendekati 200 triliun. Tahun 2021 begitu harga mulai naik karena pemulihan ekonomi di negara-negara maju terjadi pada kira-kira semester 2, harga minyak juga udah mulai naik ke atas dan komoditas lain juga naik. Namun yang kita bayarkan di tahun 2021 itu hanya 188 triliun. 188 triliun. Dengan konsekuensi sebetulnya tahun 2021 itu ada tagihan yang belum kita bayar. Ya. Nah, APBN 2022 awalnya kita hanya mengalokasikan subsidi kompensasi untuk BBM, LPG dan listrik hanya 152,5 triliun. Dengan kenaikan minyak harga ICP yang melonjak tadi di atas 100 dan kita merevisi menjadi 100 dalam asumsinya, dan bahkan kursnya sudah kita koreksi dari 14.350 ke 14.450, tapi ternyata terjadinya sekarang di 14.700. APBN Perpres kita menaikkan dari subsidi yang hanya tadinya 152,5 triliun 3 kali lipat lebih dari 3 kali lipat. Karena kalau 3 kali lipat
ya cuma 450, ini 502,4 triliun. Ini kalau kita lihat yang melonjak tinggi selain subsidi dari 134 ke 208 terdiri dari listrik dan BBM, terutama yang BBM itu naik dari 77 ke 149, jadi ada kenaikan 71 triliun untuk subsidinya. Kompensasinya melonjaknya sangat luar biasa. 18,5 triliun menjadi 252 untuk BBM saja. Listrik juga kalau teman-teman media lihat kita menambah 41 triliun. Ini untuk menahan supaya harga shock yang berasal dari luar karena adanya disruption, ada perang, harga minyak sekarang menjadi luar biasa tinggi. Kalau itu tidak diabsorb, shocknya langsung menghantam ekonomi dan masyarakat, mungkin ekonomi kita akan situasinya menjadi sangat berat. Maka APBN mengambil shock itu, meredamnya dengan menambah 502,4 untuk subsidi dan kompensasi BBM LPG listrik. Naik 349,9 triliun. Nah, 502,4 triliun ini kita menghitungnya berdasarkan waktu itu Menteri ESDM dan dalam APBN adalah untuk solar jumlah volumenya adalah 15,1 juta kiloliter. 15,1 juta kiloliter untuk solar. Dikalikan tadi ya ICP-nya dan kemudian kursnya. Untuk Pertalite kita juga menggunakan yang ada di dalam APBN waktu itu volumenya diindikasikan 23,05 juta kiloliter. Itu artinya setiap bulan 2,5 itu ya. Nah, yang terjadi sekarang dengan pemulihan ekonomi, konsumsi dan harga yang masih relatif sangat tadi subsidinya sangat tinggi untuk solar yang bahkan lebih dari 50%, 65% tadi ya subsidinya, dan untuk 63% dan untuk Pertalite itu subsidinya 47%. Konsumsi untuk solar dan Pertalite diperkirakan jauh melampaui apa yang ada di dalam APBN. Menurut Menteri ESDM dan BPH Hilir akan mencapai 17,44 juta kiloliter untuk solar. Ini artinya 115% dari kuota yang sudah dianggarkan di dalam APBN dengan kenaikan sampai 502 triliun tadi. Sedangkan Pertalite lebih besar lagi, proyeksi sampai akhir tahun dengan pola konsumsi selama 8 bulan ini akan mencapai 29,07 juta kiloliter. Ini artinya Pertalite akan jumlahnya mencapai 126% dari kuota. Ya. Kalau kita asumsikan volume dari konsumsinya mengikuti selama 8 bulan terakhir, yaitu kalau solar itu sekitar 1,5 juta per bulannya, kuota 15,1 juta kiloliter itu akan habis di bulan Oktober. Demikian juga dengan Pertalite 23,05 juta kiloliter akan habis kuotanya pada bulan Oktober. Kalau konsumsinya tetap sama di 2,4 atau 2,5 per bulannya. Ini yang menjadi persoalan, berarti seluruh tadi 502 triliun tadi akan habis di bulan Oktober.
52,4 triliun yang sudah ditambahkan. Kami menghitung, kan disuruh Bapak Presiden untuk melihat gimana kemampuan APBN selama ini, beliau selalu menanyakan. Apabila tren ini dibiarkan terus dengan harga tadi forecast berdasarkan konsensus harga minyak, kurs kita yang rata-rata sekarang di 14.700 dan volumenya terus melampaui kuota sampai dengan Pertalite 29,07 kilo dan solar sampai di 17,44 juta, maka kita masih akan perlu lagi menambah anggaran subsidi kompensasi dari 502,4 perlu ditambah lagi dengan 195,6 triliun. Artinya jumlah subsidi kita itu akan mencapai 698 triliun dengan volume, kurs dan harga minyak yang sekarang terjadi dan trennya sampai akhir tahun. Nah, 698 triliun ini siapa yang menikmati? Coba kita lihat. Kalau untuk solar yang tadi konsumsinya itu adalah sebagian rumah tangga, sebagian adalah dunia usaha. Solar itu 89% dari 15 juta atau 17 juta kiloliter itu 89% dinikmati oleh dunia usaha, 11% dinikmati oleh rumah tangga. Dari yang rumah tangga ini yang menggunakan solar, 95% adalah rumah tangga yang mampu, yang mengkonsumsi solar yang subsidinya luar biasa besar tadi. Per liternya 8.800 subsidinya. Yang menikmati adalah rumah tangga mampu, yaitu 1,69 dari 11% total volume yang dikonsumsi rumah tangga. Hanya 0,1 juta yang betul-betul dinikmati oleh mereka yang memang memiliki tingkat ekonomi yang tidak mampu, yaitu 40% terbawah dari rumah tangga di Indonesia yang berpendapatan paling bawah, 40% terbawah. Kalau kita lihat dalam rupiahnya juga sama, 95% dari subsidi solar, ya tadi saya sampaikan ya, subsidi solar itu dinikmati oleh rumah tangga yang mampu. Subsidi solar itu mencapai berapa Pak Isa? 149 triliun untuk solar sendiri. Jadi dari 149 triliun itu hanya 5% yang dinikmati oleh rumah tangga yang tidak mampu. Selebihnya adalah dunia usaha dan rumah tangga yang mampu. Nah, kalau solar barangkali tadi lebih banyak dunia usaha. Pertalite situasinya juga sama. Dari berapa subsidi Pertalite Pak Isa totalnya rupiahnya? 93,5 Bu. 93,5 triliun. Ini 80%-nya dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu atau bahkan sangat kaya. 60%-nya. Jadi hampir 60 triliun sendiri dari 90 tadi. Sedangkan masyarakat miskin yang menggunakan untuk motor dan yang lain-lain yang mengkonsumsi Pertalite, dia hanya mengkonsumsi 20%-nya. Gitu ya. Ini artinya dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu, entah Pertalite, solar, atau bahkan juga tadi Pertamax yang memang masih ada.
Belum kalau kita bicara tentang LPG 3 kilo juga. Saya nggak bicara tentang LPG, kita bicara tentang BBM. Tapi kita juga punya datanya yang untuk LPG. Coba kita lihat next page-nya. LPG 3 kilo, walaupun tidak sedramatis seperti solar dan pertalite, kita lihat di sini 60% juga masih yang menikmati adalah kelompok yang relatif mampu. Hanya 40% yang menikmati, gitu ya. Jadi kalau solar itu tadi ekstrim, hanya 5% kelompok yang tidak mampu yang menikmati 95. Kalau pertalite 80% yang mampu yang menikmati, hanya 20% yang tidak mampu. Kalau ini relatif, tapi tetap salah sasarannya lebih banyak, yaitu 60% konsumsinya itu dinikmati oleh 68% dinikmati oleh yang mampu. Sedangkan yang 40% terbawah hanya menikmati 32% dari LPG subsidi. Pertamax yang tadi harganya juga belum mencapai keekonomian, itu jelas kalau kita lihat di sini 86% dikonsumsi oleh rumah tangga yang relatif mampu. Hanya 14% yang dinikmati oleh rumah tangga tidak mampu. Dari sisi anggaran, uangnya ratusan triliun. Apalagi kalau 502 naik menjadi 698. Ratusan triliun itu yang banyak menikmati adalah kelompok menengah atas. Yang paling miskin justru mendapatkan sangat kecil. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi sahabat teman-teman media. Kalau kita punya uang 502 triliun itu kira-kira bisa dapat apa saja kalau di dalam APBN kita. 502 triliun itu bisa membangun rumah sakit sebanyak 3.333. Kalau Menteri Kesehatan sekarang minta anggaran supaya kita bisa membangun rumah sakit sampai ke seluruh pelosok. Ini rumah sakit kelas menengah ya. Kita bisa membangun 3.333. Atau sekolah dasar, kalau kita banyak, masih ada beberapa sekolah dasar yang tidak ada, atau itu akan ada 7.886 sekolah dasar yang kita bisa bangun dengan dana 502 triliun tadi. Atau kalau kita bikin ruas tol, itu ada 3.500 kilometer. Mungkin kita bisa nyelesain semua tol di Sumatera sih menurut saya, bahkan lewat. Gitu ya karena yang kemarin kan masih ada yang belum tersambung. Atau kalau kita concern mengenai kesehatan, ini 41.666 puskesmas yang kita bisa bangun di seluruh pelosok tanah air. Terutama di daerah yang tertinggal, terluar, yang mereka jelas tidak menikmati subsidi yang 502 triliun tadi. Jadi ini hanya untuk memberikan sense of magnitude bahwa angka ini adalah angka yang sangat besar dan sangat real, dan ini masih belum cukup. 502 ini belum cukup, masih akan berpotensi menambah 195,6 triliun lagi dengan tren harga minyak dan dan jumlah volume konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan kepada media, hitung-hitungan yang juga disampaikan kepada Bapak Presiden. Karena kalau tadi 195 kembali lagi ke halaman 8 tidak kita sediakan di tahun ini, maka dia akan ditagih di 2023 APBN kita. Jadi tidak berarti nggak ada gitu. Tagihannya datangnya tahun depan, pas kita sedang menjaga APBN kita. Tadi defisitnya dikurangin untuk 3% supaya APBN-nya sehat lagi.
195,6 triliun itu memakan lebih dari separuh dari anggaran subsidi kompensasi tahun depan. Di dalam Undang-Undang APBN yang akan kita bahas dengan DPR, kita menganggarkan 336,3 triliun rupiah. Jadi kalau ada tagihan dari 2022 nanti, ya berarti udah lebih dari separuh udah kepake untuk membayar 2022. Kita bisa bayangkan 2023 pasti anggaran subsidi kompensasi menjadi tidak mencukupi. Nah, nanti akan menimbulkan persoalan yang sama lagi. Artinya ini akan muncul terus snowballing efeknya ke belakang. Inilah situasi dari APBN kita. Jadi di satu sisi kalau tadi ditanyakan, dengan penerimaan negara yang nambah 420 triliun pun yang kita pakai semua untuk subsidi tadi ya, untuk energi, pertalite, solar, dan kemudian LPG 3 kilo dan listrik, itu nggak akan mencukupi. Seluruh windfall profit yang dipakai semuanya tidak akan mencukupi karena akan habis. Jadi kalau teman-teman wartawan nanti tiap bulan saya menjelaskan APBN kita masih surplus karena tagihannya ini nanti baru akan ditagihkan ke kami pada bulan Oktober, September ya Pak ya, September atau Oktober. Setiap 3 bulan tagihannya yang 502 itu baru akan datang pada saat sudah diaudit BPKP nanti sekitar bulan September. Makanya nanti APBN kita akan mulai adjusted dari surplus yang kelihatannya kita punya surplus sekitar berapa tuh Silpa dengan 300 tadi akan langsung habis aja untuk membayar itu. Itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, hitungan-hitungan yang Bapak Presiden selama ini meminta kami Kementerian Keuangan untuk membuat hitungan di APBN-nya. Dan kalau dilihat dari sini, dari hitungan kita bulan Juli pada saat kita menyampaikan ke DPR sampai sekarang pun hanya dalam waktu 1 bulan perubahan terus berjalan. Maka kami akan terus mengelola APBN secara hati-hati, namun juga pesannya adalah pertama, subsidi yang ratusan triliun ini jelas sasarannya dan yang menikmati adalah kelompok yang relatif mampu. Dan ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi ini. Karena yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun, yang tidak mampu tidak menikmati. Nah, untuk itu memang akan diperlukan berbagai langkah-langkah untuk satu, tetap menjaga APBN kita sebagai shock absorber. Artinya subsidi itu nggak akan dicabut, tapi penyesuaian mungkin perlu untuk dipertimbangkan di dalam kerangka untuk tadi memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat. Yang kedua, APBN kita juga tetap harus dijaga supaya kita tetap bisa ngadepin 2023, 2024 yang nanti ketidakpastian juga masih akan tinggi. Yang ketiga, ya semuanya gotong royong, kelompok masyarakat yang relatif mampu mungkin harus mengkontribusikan lebih baik atau lebih banyak dibandingkan masyarakat yang tidak mampu yang harus kita bantu dengan berbagai instrumen. Dari mulai bansos sampai dengan subsidi tapi yang tepat sasaran. Mungkin itu teman-teman wartawan yang saya hormati, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya rasa kita tidak usah membuka pertanyaan lagi ya. Nanti saya menyampaikan ini kepada Bapak Presiden bahan-bahan yang sama dengan yang Anda sekarang terima. Ini sebagai sebuah bentuk akuntabilitas kita mengenai kondisi APBN dan yang Bapak Presiden selama ini selalu meminta kepada kita, menginstruksikan tolong dijaga dan dihitung secara cermat.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman wartawan yang sudah hadir pada sore hari ini, dan tentu setiap langkah-langkah yang menyangkut tadi subsidi, kemudian bansos, APBN, kami akan selalu update sesuai dengan keputusan-keputusan yang ada. Nanti untuk ALKO APBN bulan Agustus kita juga akan sampaikan pada sekitar pertengahan September untuk bisa memberikan update situasi dari kondisi APBN kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.